warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Eka Putri Jayanti dengan nomor NIM 1420111333028, kelas Aquakultur A kelompok 4 dengan Asprak Kak Velia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengapuran dan pemupukan. Jangan lupa videonya ditonton dari awal sampai akhir. Kalian tahu nggak sih pengapuran dan pemupukan itu apa? Pengapuran dan pemupukan merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan kualitas tanah dasar yang optimum untuk budidaya ikan atau udang. Pengapuran sendiri, menurut Rosmaiti DKK 2017, merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki tanah asam, meningkatkan pH tanah, serta memperbaiki ketersediaan unsur-unsur tanah. Sedangkan pemupukan menurut Dahlia DKK 2021 merupakan upaya pemberian unsur hara berupa pupuk organik maupun anorganik yang digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah. Nah, untuk alatnya, yang pertama ada akuarium. Akuarium ini digunakan sebagai media penyimpan tanah. Yang kedua ada skop sebagai alat pengambil dan pembalik tanah. Yang ketiga ada ember sebagai tempat atau wadah penyimpan air. Untuk bahan yang pertama ada tanah sebagai objek pengapuran dan pemupukan. Yang kedua ada kapur CaCO3 atau kapur pertanian yang digunakan sebagai sumber kapur dalam proses pengapuran. Dan yang ketiga ada urea dan TSP sebagai sumber pupuk dalam proses pemupukan. Next, untuk cara kerjanya, yang pertama kita perlu memasukkan tanah ke dalam akuarium dengan tebal kurang lebih dari 10 cm. Yang kedua, kita membalik tanah dengan menggunakan skop. Yang ketiga, kita menjemur selama 3-5 hari sampai tanah pecah-pecah. Yang keempat, kita perlu memasukkan air dengan ketinggian kurang lebih 50 cm selama 1-2 hari. Yang kelima, kita mengeluarkan air selama 1 hari, kemudian kita keringkan lagi kira-kira selama 1-2 hari, dan jangan lupa mengukur pH tanahnya. Jangan lupa dicatat juga. Yang keenam, kita memberikan kapur CaCO3 atau kapur pertanian sebanyak 1,5 ton per HA. Untuk yang ketujuh, kita mengeringkan selama 2-3 hari yang kemudian kita perlu padatkan. Yang ke-8, kita berikan lapisan kulit kerang dan pasir putih setebal 1 cm, kemudian isi dengan air setinggi 20 cm. Yang ke-9, kita menambahkan pupuk urea sebanyak 50-70 kg per HA dan TSP sebanyak 25-30 kg per HA. Jangan lupa kita sebarkan merata ke seluruh tanah. Untuk tahap yang ke-10, kita perlu melakukan pemupukan lagi setiap 2 minggu sekali. Yang ke-11, kita memberikan saponin sebanyak 50 kg per HA atau 7 ppm selama 5-7 hari. Saponin ini diberikan dengan tujuan untuk mensuci hamakan tanah dasar tambak. Dan yang terakhir, kita perlu menambahkan air sampai dengan ketinggian 1-1,2 meter. Untuk selanjutnya, saya akan membahas manfaat dari pengapuran dan pemupukan. Pengapuran bermanfaat untuk menyuburkan tanah, menurunkan kandungan aluminium atau Al yang merupakan unsur toksik, memperbaiki ketersediaan fosfor atau P dalam tanah, membunuh patogen dan hama, membunuh sisa-sisa jasad renik, serta pengapuran dapat menekan racun Al3+ dan H+ melalui reaksi OH- di mana OH dari kapur tersebut akan meningkatkan pH tanah. Sedangkan untuk pemupukan sendiri bermanfaat untuk menumbuhkan plankton yang dapat digunakan sebagai sumber pakan awal ketika benih ditebar, dapat menggantikan unsur hara yang telah hilang, menambahkan persediaan unsur hara yang dibutuhkan, serta dapat memperbaiki kualitas dan struktur tanah tersebut. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan video mengenai proses pengapuran dan pemupukan. Pengapuran dan pemupukan kolam tanah. Kolam tanah yang telah dipakai budidaya ikan biasanya keasaman tanahnya meningkat ya, atau pH-nya turun. Oleh karena itu, perlu dinetralkan dengan memberikan kapur pertanian atau dolomit. Derajat keasaman ideal bagi perkembangan ikan itu biasanya bersekitar 6,8 sampai 7,8. Bila derajat keasaman tanah kurang dari itu, perlunya pengapuran. Jumlah kapur yang diberikan untuk menetralkan pH sekitar 100 sampai 300 gram per meter persegi. Namun, jumlah pastinya harus disesuaikan dengan pH tanah dan jenis tanah. Pemupukan saya lakukan setelah pengapuran, mengingat kolam saya merupakan jenis kolam yang banyak mata airnya, sehingga sulit untuk dilakukan setelah pengeringan. Pemberian pupuk pada kolam dapat merangsang untuk terbentuknya plankton pada air kolam yang sangat baik untuk menjaga kestabilan lingkungan.
Pupuk yang saya gunakan adalah pupuk urea dan NPK dengan dosis pupuk urea 3 ppm atau 3 gram per meter kubik air. Pupuk NPK 1 ppm atau 1 gram per meter kubik air kolam. Penggunaan pupuk urea dan NPK pada kolam ikan dikenal ampuh dalam merangsang pertumbuhan alga. Kolam ikan yang sudah dilakukan pemupukan sebelumnya akan menghasilkan banyak plankton. Salah satu fungsi plankton ini adalah menjadi pakan alami yang menyehatkan bagi ikan. Lihat kan cuplikan dari proses pengapuran serta pemupukan. Maka dari itu, saya dapat simpulkan bahwa proses pengapuran dan pemupukan pada tanah dasar kolam merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan kualitas tanah dasar yang optimum untuk budidaya ikan atau udang. Oh iya, terima kasih ya sudah menonton. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.